Bab 008. Atau jangan-jangan Roger tiba-tiba saja mengingat Ruby. Roger langsung berdiri dari tempat duduknya dan melangkah cepat ingin keluar dari ruangan. Aku harus menemukanmu sebelum kau ditemukan oleh Cakra, apalagi Ruby, Safira. Namun, secara mendadak, pintu ruangannya sudah lebih dulu terbuka. Membuat Roger menghentikan langkah dan 66. Mendapati Ruby telah berdiri di hadapannya. Ruby, kata Roger terkejut, tapi sepersekian detik berikutnya Roger memasang wajah tersenyum menyambut kedatangan putrinya itu. Dedi senang, kau mau datang ke perusahaan, sayang. Roger pikir, Ruby datang untuk membantunya. Ruby tidak akan mungkin tega melihat ia kesulitan, apalagi sampai perusahaan mengalami kebangkrutan. Berhenti berbasa-basi. Tinggalkan tempat ini sekarang juga. Dek. Roger yang sudah melangkah dan ingin merangkul putrinya itu seketika terperanjat mendengar perkataan Ruby. Apa maksudmu? Ruby tak menjawab, ia berjalan melewati keberadaan Roger dan mengitari kursi kerja pria itu, lalu. Serak. Perang. Ruby. Apa yang kau lakukan? Roger terbelalak saat melihat Ruby menyapu habis semua benda yang ada di atas meja kerjanya. Singkirkan semuanya dari ruangan ini. Perintah Ruby yang langsung dilakukan dua karyawan yang ia bawa, salah satu di antara mereka adalah yang bekerja sebagai sekretaris Roger. Oh. Roger tak diberi waktu untuk bisa mencerna apa yang sedang terjadi. Ia bergerak, berusaha menghalangi apa yang ingin dilakukan Ruby. Ruby. Apa-apaan ini? Kau tidak bisa berbuat semaunya di sini. Ini kantor Dedi. Berang Roger pada putrinya itu. Ini kantor Mommy. Teriak Ruby tak kalah nyaring. Tatapannya berkilat marah, ia benci pria di hadapannya ini yang sialnya adalah ayahnya sendiri. Ini adalah perusahaan Mommy yang kau curi setelah kau membuangnya. 57. Duar. Roger kembali terkejut. Sesaat ia terlihat kesulitan bernapas demi bisa mencerna semua ucapan serta kedatangan Ruby yang teramat mendadak. Ruby. Sepertinya kau salah paham. Ini perusahaan Dedi yang membangunnya sampai sebesar ini. Roger tentu saja menyangkal, perusahaan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun ini semakin besar karena kepemimpinannya. Lini jelas adalah perusahaannya. 2. Kau sudah bertemu dengan ibumu. Jangan percaya ucapannya, dia gila. Plak. 1. Ruby melayangkan tamparan pada wajah Roger. Tak peduli rasa hormat, ia sudah singkirkan jauh-jauh kepeduliannya dan sayangnya terhadap pria yang memiliki kontribusi besar menghadirkannya ke dunia ini. 67. Roger memegang pipinya yang sakit, wajahnya merah karena tamparan. Anak kurang ajar. Roger langsung mencengkram kuat lengan Ruby dan seperti biasa, ia menyeret putrinya itu untuk masuk ke dalam kamar mandi dan menyiksanya di sana hingga Ruby jatuh sakit, senjata pamungkas yang selalu Roger lakukan jika Ruby salah atau bahkan melawan ucapannya seperti saat ini. Tapi kini, pria itu sudah tidak bisa lagi melakukannya. Karena sebelum Roger mendekat, dua pria bertubuh besar sudah berdiri sedemikian rupa di hadapan Ruby dan menghalangi tindakan Roger. Seakan membentengi sang tuan dari ancaman yang ada, Ruby memiliki pengawal. Ruby tersenyum sinis melihat raut wajah Roger. Seret dia keluar dari sini. Dan jangan biarkan dia dapat menginjakkan kakinya lagi di perusahaan ini. Roger tidak terima. Ruby. Apa-apaan kau? Kau tidak bisa mengusirku dari perusahaanku sendiri. Kenapa tidak bisa? Tantang Ruby nyalang pada ayahnya itu. Apa kau lupa, siapa aku sekarang? Tanya Ruby menyeringai. Roger menelan pelan salivanya. Wajah Ruby terlihat mengerikan, wajah cantik dengan bola mata yang memancarkan dendam serta amarah. Ruby seperti singa betina yang siap menelan mangsa.
Gadis lemah yang dulu akan selalu tunduk terhadap perkataan orang tuanya, kini sudah tidak lagi sama. Roger seakan lupa jika putrinya itu kini bukan lagi putri tersembunyi dari keluarga Sanders, melainkan istri dari Emerald Orlando Rihat, putra dari keluarga konglomerat berkuasa. Ruby mengibaskan tangannya, memberi perintah agar lekas menyingkirkan Roger dari hadapannya. Ruby, kau tidak bisa seperti ini pada dadimu sendiri. Aku tidak lagi menganggapmu sebagai dadiku, Ruby menjawab dengan nada yang dingin. Kau sudah kehilangan hak itu saat kau membuang momiku setelah dia melahirkanku. Masih sakit hati Ruby saat mengingat semua fakta itu. Telah mengetahui semuanya dari Emer, sang suami yang membeberkan kejadian di masa lalu padanya saat dalam perjalanan menuju perusahaan keluarga Sanders. Perusahaan keluarga Sanders yang adalah warisan dari orang tua Safira, ibu kandung Ruby. Roger yang terus bersikap kasar pada ibunya karena Safira mengetahui perselingkuhan suaminya. Ya, ayahnya Roger yang biadab itu sudah lebih dulu menjalin hubungan terlarang bersama wanita yang selama ini Ruby anggap adalah ibu kandungnya Sinta. Hubungan terlarang mereka mengakibatkan Safira tertekan. Wanita itu bahkan mengalami pendarahan saat melahirkan Ruby karena mengetahui jika Roger lebih memilih menghabiskan waktu bersama Sinta daripada menemani dirinya. Safira hilang kendali, ia terus mengamuk setelah melahirkan putrinya dan bajingannya. Roger memilih untuk memasukkan istrinya itu ke dalam rumah sakit jiwa. Lalu menggantikannya dengan Sinta. Ruby duduk di kursi kerja Roger. Setelah Roger disingkirkan dari hadapannya, wanita itu menyembunyikan wajahnya di atas lipatan tangan yang terlipat di atas meja. 68. Anda harus minum, Nyonya. Seorang pengawal meletakkan botol air mineral di atas meja. Singkirkan saja, kata Ruby tanpa mengangkat wajahnya. Tapi, Tuan Emer yang memerintahkannya. Ruby langsung menegakkan tubuh dan mendengus seraya menyambar botol dan meminum isinya. Emer memang sengaja tidak menemani istrinya itu karena Ruby yang memintanya. Ruby tidak ingin Emer terlibat langsung dalam niatnya menghancurkan dan membalas orang-orang yang telah menyakiti ibunya. Namun, Ruby juga meminta satu hal pada Emer, yaitu kebebasan-kebebasan untuk menggunakan nama serta kekuasaan sang suami. Emer setuju, tapi ternyata ia juga memberikan satu syarat pada Ruby. Istrinya itu harus menuruti semua keinginannya, termasuk saat ia menempatkan para pengawal di sisi Ruby. Ruby meletakkan botol yang isinya tersisa setengah itu dengan wajah terlipat, cukup kesal saat mengingat wajah Emer yang sempat tersenyum-senyum tidak jelas sebelum mereka berpisah di luar perusahaan tadi. Apa? Rumah disita. Pekik Roger di dalam mobilnya. Tengah marah setelah diusir dari perusahaannya sendiri, dan kini tiba-tiba saja mendapatkan kabar mengejutkan dari Sinta. Rasanya kepala Roger ingin meledak saat itu juga. 69. 41. Kehilangan segalanya. Pak. Tunggu, Pak. Anda tidak bisa melakukan ini. Suami saya akan segera pulang. Benar, kalian tidak bisa menyita rumah ini seenaknya saja. Ini rumah kami. Sinta dan Rahel berusaha menghalangi saat beberapa petugas penyitaan ingin menutup rumah mereka dan meminta semua penghuni segera keluar, termasuk para pelayan yang bekerja di kediaman keluarga Sanders. Maaf, Nyonya, kami hanya melaksanakan tugas untuk segera menyita rumah ini. Setelahnya para petugas tak lagi menghiraukan Rahel juga Sinta yang pemintaannya sudah terdengar memohon. Sinta ketakutan, perasaan cemas menghinggapinya dan ia merasa khawatir, di mana mereka akan tinggal setelah ini. Mom, lakukan sesuatu, Mom. Jangan biarkan mereka mengambil rumah ini. Kita mau tinggal di mana? Rahel menarik dan mengguncang kuat tubuh Sinta. Wanita itu seperti kehilangan kesadaran meski matanya tetap terbuka. Sinta tak lagi bersuara,
ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, selain hanya menunggu kepulangan Roger yang sudah ia hubungi. Wajahnya kian pucat pasi saat melihat kini rumah mereka diberi plakat besar bertuliskan rumah ini disita. Melihat Sinta yang diam saja, membuat Rahel akhirnya bertindak brutal. Gadis itu maju dan terus menghalangi tindakan para petugas saat ingin memasang plakat di depan pintu kediaman keluarga Sanders. Akan tetapi, usaha Rahel sia-sia. Para petugas juga beberapa para pria bertubuh besar itu bukanlah tandingannya. Sampai akhirnya plakat berhasil terpasang bersamaan dengan kedatangan Roger. Apa yang terjadi? Roger bergerak cepat keluar dari dalam mobil dan berdiri di depan rumahnya. "Dad, lakukan sesuatu, mereka menyita rumah kita." Sinta sudah menangis, berharap suaminya bisa melakukan sesuatu untuk menghalangi para petugas. Apa yang kalian lakukan?" Roger terkejut karena kini plakat besar bertuliskan rumah ini disita itu telah ditutupi dengan plakat baru. "Rumah ini dijual. Apa-apaan ini? Tidak bisa seperti ini." Berang Roger dalam benaknya dengan mata terbelalak. Namun, tak ada yang bisa ia lakukan. Tindakan protesnya bagaikan angin lalu di telinga para pria berbadan besar itu. Sinta dan Rahel bahkan sama-sama terperanjat. Rumah mereka yang selama ini dihuni puluhan tahun tak hanya disita, tapi akan dijual. Entah siapa pelakunya. "Sudah, Nyonya. Semuanya sesuai keinginan Anda." "Baik, Nyonya." Roger bisa mendengar suara pria berpakaian hitam dengan tubuh besar itu saat menghubungi seseorang. Para petugas bailiff sudah tak ada lagi di sana. 33. "Siapa yang kalian sebut Nyonya? Siapa yang memerintahkan ini semua?" Teriak Roger marah pada para 70 pengawal itu. Lah menduga seseorang, tapi ia berharap dugaannya tidak benar. "Nyonya Muda Ruby." 2. 4. Kilatan petir menyambar 3 anggota keluarga Sanders. Rahel bahkan sampai menganga. "Ruby yang melakukan ini semua. Kurang ajar sekali. Tidak bisa. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ruby tidak berhak atas rumah ini." Roger terus protes, tapi para pengawal yang mendapatkan perintah Ruby selanjutnya untuk mengosongkan lokasi dengan segera bergerak cepat untuk menyingkirkan para anggota keluarga Sanders. Melihat kekacauan itu, para pelayan yang tadinya menonton memilih untuk lebih dulu menyingkir. "Brengsek kalian semua!" umpat Roger saat gerbang rumahnya ditutup dan dikunci rapat. Mereka lagi-lagi terlempar dengan tidak hormat, setelah sebelumnya diseret meninggalkan hotel ketika resepsi pernikahan Ruby. Salah, untuk yang ini adalah kali ketiga Roger diperlakukan secara tidak hormat. Karena beberapa saat yang lalu, pria itu baru saja dienyahkan oleh para pengawal Ruby dari perusahaan Sanders. "Dad, bagaimana ini? Kita akan tinggal di mana?" Sinta sudah menangis karena diusir dari istana yang selama ini ialah yang menjadi ratunya. "Dad, apa maksud mereka Ruby yang melakukan ini semua?" "Ruby tidak mungkin bisa melakukan ini, Dad." Entah Rahel masih belum mengerti atau ia memang bodoh karena menilai Ruby tidak mungkin bisa melakukan ini semua. Ruby mengambil alih perusahaan. Roger mengacak rambutnya. Ia terduduk lemas di depan pagar kediaman mewahnya. Mobilnya bahkan masih berada di dalam pekarangan, tapi mereka sudah diusir dan diseret keluar. Apa maksud Daddy?" Rahel mengguncang punggung ayahnya itu. Semakin tidak percaya dengan apa yang baru saja ayahnya katakan. Ruby sudah mengambil alih perusahaan. Ruby sudah mengambil kembali semua milik ibunya. Roger tertunduk memukul-mukul kecil kepalanya. Putus asa, pusing, dan ia ingin menangis. Hingga akhirnya air matanya benar-benar menetes. Rahel terdiam, ia tak bisa lagi berkata-kata.
La melihat Roger dan Sinta yang menangis dengan terduduk di depan kediaman mewah mereka. Rasanya ini salah, rasanya ini tidak benar dan kenapa mereka bisa jadi seperti ini hanya dalam sekejap. Rahel menggeleng, ini bagaikan mimpi buruk untuk dirinya. Bukan hanya untuknya, tapi untuk semua anggota keluarga Sanders. Kini mereka tak lagi memiliki apa-apa. Bahkan Sinta dan Rahel tidak sempat membereskan pakaian mereka karena terus berusaha mencegah para petugas yang ingin menyita rumah mereka. 71. Anda mengambil alih kediaman keluarga Sanders, Nyonya. Ya. Kan, kau yang bilang jika perusahaan hanya butuh dana besar untuk bisa kembali bangkit. Sekretaris yang bekerja di perusahaan Sanders tersebut hanya bisa mengangguk dengan jawaban Ruby. Sebelumnya Ruby menanyakan banyak hal tentang kondisi perusahaan, ia yang masih ingin tetap bekerja itu pun dengan sigap menjelaskan semuanya pada Ruby. Namun, sekretaris itu sama sekali tidak menyangka jika Ruby akan mengambil keputusan seperti ini. Ruby ternyata memilih mengambil alih semua aset keluarga Sanders dan akan menjualnya untuk menyelamatkan perusahaan warisan sang ibu. Padahal Ruby bisa saja meminta bantuan sang suami Emer, tapi mengingat apa yang telah dilakukan Roger juga Sinta pada ibunya hingga Safira tertekan, Ruby tidak akan membiarkan dua makhluk pengkhianat itu bisa menikmati hidup dengan hasil setelah mencurangi sang ibu. Sekarang lakukan ini untukku. Rilis ini di semua media. Ruby menyerahkan beberapa lembar kertas, juga dokumen yang entah apa isinya pada sekretaris itu. Pastikan itu viral. Tekan Ruby dan langsung diangguki oleh sekretaris yang kini sudah menjadi sekretarisnya. Kalian harus kehilangan segalanya, tidak hanya harta, tapi juga nama baik. 3. 72. 42. Fakta akan terus terungkap. Selain telah menyembunyikan status sang putri Ruby Charlerne Rihat, ternyata Roger Sanders juga menyembunyikan istri pertamanya, Safira Sanders. Dan mengganti posisi sang istri dengan selingkuhannya, Sinta Sehan. Begitu besar tertulis dan tentunya menempati posisi terdepan dari berbagai media untuk mengisi headline berita mereka hari ini. Dalam sekejap keluarga Sanders menjadi topik terhangat serta pembicaraan banyak pihak setelah terkuaknya fakta yang lebih mengejutkan. Berbagai pihak mulai berpendapat, dan tak sedikit netizen yang mengeluarkan komentar-komentar pedas bin maha benar mereka. Astaga! Benar-benar bajingan si Roger. Pria yang tidak tahu diri. Dia menyingkirkan istri dan tak mengakui anaknya sendiri. Mati saja kau, Roger. Muak kali aku lihat wajah hermu itu. 3. Cek. Kriminal sekali dia, sudah berkhianat, malah merampok harta istri pertamanya. Tidak hanya ibu tiri yang kejam, Sinta Sehan ternyata juga seorang pelakor. Cantik sih, tapi sayang dempul kayak lap kompor, alias pelako, cuy. Berbagai tanggapan negatif hadir untuk keluarga Sanders. Simpati dan kepedulian masyarakat untuk salah satu keluarga pengusaha itu seketika lenyap. Spekulasi serta pertanyaan dan dugaan juga tak luput mereka layangkan di sosial media. Sepertinya mereka sudah menjalin hubungan terlarang sejak lama. Kasian sekali Nyonya Safira. Apa jangan-jangan putrinya? Rahel Charnida itu sebenarnya adalah anak dari hasil hubungan terlarang mereka, tapi sengaja dipalsukan sebagai anak angkat untuk menutupi semuanya. Wah, apik bener mereka bermain api, tapi pada akhirnya akan tetap merembakar abis diri mereka sendiri. Ketikan-ketikan itu seperti virus yang menyerang dengan kecepatan cahaya, tak tertahankan sekaligus tak dapat terelakkan. Keluarga Sanders kini menjadi bulan-bulanan netizen di sosial media akibat perbuatan mereka. Keluarga Sanders terancam hancur akibat konflik keluarga. Dedi, lihat. Apa-apaan ini? Rahel mengangsurkan ponselnya kepada Roger dengan suara nyaring. Yang juga menghadirkan rasa penasaran dari Sinta yang terduduk di atas lantai ubin putih sebuah kamar kos.
Setelah terusir dari kediaman mewah keluarga Sanders, Roger membawa istrinya itu ke sebuah tempat kos karena mereka tidak memiliki tempat tujuan, bahkan untuk mengontrak rumah petak pun Roger sudah tidak mampu lagi. Semua kartu debit yang ada di dalam dompetnya tidak bisa digunakan alias telah diblokir, begitu juga dengan Sinta dan Rahel. Ruby benar-benar menyingkirkan keluarga Sander dengan tanpa bisa membawa harta sekecil apapun. 73. Beruntung Roger memiliki beberapa lembar uang cash yang lagi-lagi itu hanya cukup untuk membayar sewa satu buah kamar kos. Tidak usah lihat berita itu. Sekarang hubungi Cakra, kakakmu. Di mana dia? Sampai tidak pulang semalaman. Ternyata Roger tengah mencari keberadaan anak laki-lakinya, ia tidak peduli dengan berita miring yang beredar di luaran sana. La dan Cakra sama sekali tidak bertemu setelah pertengkaran terakhir tentang ia yang ketahuan telah menyembunyikan keberadaan Safira. Ini pasti perbuatan Ruby juga, Dad. Daddy harus memberikan dia pelajaran. Lihatlah, dia semakin bersikap kurang ajar pada Daddy, kan? Rahel berusaha memprovokasi Roger. La tidak mendengarkan perintah ayahnya itu karena Rahel tengah panas saat melihat berita-berita yang berseliweran, terutama yang dengan jelas menyeret dan menyebut namanya sebagai anak hasil dari hubungan terlarang antara Sinta dan Roger. Rahel tidak terima, ia hanyalah anak angkat di dalam keluarga Sanders. Bukan anak pelakor. Dad, kenapa Daddy diam saja? Daddy berhak marah pada Ruby yang sudah semena-mena pada kita seperti ini. Protes Rahel saat melihat ayah serta ibunya yang diam saja tak menanggapi aduannya. Rahel ingin Roger mendatangi Ruby, memarahi putrinya yang penyakitan itu seperti biasa saat setiap kali mendengar aduan dari mulut Rahel, sekaligus meminta agar Ruby segera mengembalikan semua harta milik mereka. Ini juga. Pasti Ruby yang sudah memfitnahku dengan menuduh aku sebagai anak hasil dari hubungan gelap kalian. Aku tidak terima, Dad. Kau memang anak kami. Apa? Kau memang anak Daddy dan Mommy, Rahel. Kau bukan anak angkat. 2. 1. Rahel terbelalak bahkan tubuhnya sudah bergerak mundur dengan kepala yang menggeleng. Apa-apaan itu? Apa yang baru saja ia dengar tadi? Tidak. Aku bukan anak kalian. Aku bukan anak dari hasil hubungan gelap kalian. Teriak Rahel kencang di dalam kamar kos tersebut. Roger serta Sinta langsung berdiri saat melihat reaksi Rahel. Mereka tidak menyangka jika Rahel akan menolak, bukankah Rahel tetap adalah putri mereka? Baik sebagai anak angkat maupun anak kandung. Mau bagaimanapun kau menolak, kau tetap anak Daddy dan Mommy. Roger menatap tajam pada putrinya itu. Rahel menggeleng. Tetap tidak terima. Kalian berdua pembohong. Aku bukan anak kandung kalian. Kalian membawaku masuk ke dalam keluarga Sanders saat aku berusia 1 tahun. Itulah yang Rahel tahu dari foto-foto masa kecilnya. Karena sebelum kau lahir, Daddy belum menikah dengan momimu. Jawab Roger sesuai faktanya. Terserahmu mau percaya atau tidak. Sekarang hubungi segera kakakmu, Cakra. 74. Aku akan lakukan tes DNA. Aku bukan anak kandung kalian. Rahel keke menolak, ia sudah menangis dengan wajahnya yang merah karena berusaha menepis apa yang ia dengar dari mulut Roger. 4. Dasar anak keras kepala. Kenapa kalian semua selalu melawan kata-kataku? Hah? Jika kau tidak percaya ucapanku, tanyakan langsung dengan ibumu, dia yang sudah melahirkanmu dan itu adalah hasil dari benihku. Roger terlihat frustasi mendebat Rahel yang keras kepala. Sial sekali ia memiliki putri yang ternyata tidak ingin menjadi anak kandungnya, padahal Roger sudah membesarkannya dengan sedemikian baiknya. Aku bukan anak kalian, kan? Tanya Rahel langsung pada Sinta yang terlihat pucat dan bergetar.
Aku bukan anak kandung kalian, kan? Teriak Rahel lebih kencang bersambut dengan hantaman dinding yang terdengar tetangga kamar kos tersebut ternyata merasa terganggu akan ribut-ribut yang keluarga Sanders lakukan. 1. Jawab. Tuntut Rahel pada Sinta yang menangis. Sinta terlihat tidak bisa menjawab, wajahnya pucat seperti ketakutan. Wanita itu benar-benar banyak pikiran setelah keluarga Sanders diserang bertubi-tubi keadaan yang sama sekali tak pernah terbayangkan olehnya. Kenapa kau tidak menjawab pertanyaan Rahel, Sinta? Tanya Roger kali ini pada istrinya itu. La memberikan tatapan yang tajam yang semakin membuat tubuh Sinta bergetar. 1. Iya. Kau, anak, Mommy dan Daddy, terbata-bata Sinta mengucapkannya, ia takut melihat tatapan Roger yang mengerikan. Bohong. Kalian semua pembohong. Rahel seketika keluar dari kamar kos tersebut. Aku bukan anak kalian. Rahel berlari keluar dari kamar kos karena tidak terima akan fakta baru yang menyebutkan siapa jati dirinya sebenarnya. La anak kandung Roger dan Sinta, yang artinya ia benar hasil dari hubungan terlarang seperti yang dikatakan netizen. Aku bukan anak kalian. Rahel terus berteriak hingga tidak memperhatikan keadaan sekitar dan langsung berlari ke jalanan. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju kencang dan... Rahel, awas! Teriak Roger ingin menahan putrinya itu. Brak, baf, cit. Namun, sudah terlambat. Tubuh Rahel menghantam kuat badan mobil yang melaju dan langsung terpental ke atas aspal. Roger dan Sinta yang melihat itu secepatnya berlari menghampiri putri mereka yang sudah bersimbah darah. Rahel, bangun, sayang. Buka matamu. Teriak Roger meraih tubuh putrinya itu. Rahel. Jawab Mommy, Rahel. Sinta menangis melihat kondisi mengenaskan putrinya. 75. Rahel yang terluka parah ternyata masih berusaha membuka mata dan suaranya. Aku, bukan, anak kalian. Ucap Rahel lagi dengan suaranya yang sudah lemah, sebelum akhirnya kesadaran dirinya hilang sepenuhnya. 3. 76. Promo karya, Sang Bos dan Sekretaris Tersembunyi. Baf. Maaf, aku tidak sengaja ucapnya merasa bersalah, tapi ia masih melanjutkan larinya. Baf. Maaf, semuanya. Lagi-lagi dia berucap setiap kali menabrak orang-orang yang memadati tempat wisata ini. Sesekali ia menoleh ke belakang dengan langkahnya yang tetap terus berlari memecah kerumunan. Sena terus menyalip, membawa tubuh rampingnya itu melewati kepadatan, dan tak jarang dirinya memang menabrak para pengunjung lainnya. Hati-hati, cantik. Kenapa kau terburu-buru? Apa ada yang mengganggumu? Biar aku yang lindungi. Hei, kau sudah menabrakku. Tinggalkan nomor ponselmu. Sena tersenyum mendengar ucapan-ucapan para pria yang ia lewati itu. Ia hanya membalas dengan lambaian tangan seraya terus berlalu dan semakin berlari demi menghindari orang-orang yang mengejarnya. Sena lekas melepaskan jaket kulit berwarna hitam yang ia kenakan dan membuangnya ke dalam tong sampah yang ia lalui, menyisakan kaos press body berwarna putih bertuliskan brand ternama dunia tepat di depan dadanya. La juga melepaskan ikat rambutnya, hingga surai hitam panjang sedikit bergelombang itu seketika tergerai, bagaikan sebuah tirai yang berkibas indah seiring gerakan Sena yang secepat kilat masuk ke dalam salah satu kafe. Hufet, helaan napas berat terdengar. Sena memeriksa kondisi di luar kafe, dan saat menyadari jika orang-orang yang mengejarnya sudah tidak terlihat lagi, ia pun tersenyum puas, ia kembali bisa melarikan diri. Sena merasa lega, ia mulai melangkah, mencari tempat duduk yang tersembunyi di sudut kafe, sebisa mungkin Sena mencari posisi yang tidak mencuri perhatian.
Tanpa menyadari jika hampir seluruh mata pria yang berada di dalam kafe saat ini sudah terpaku dan tengah memperhatikan dirinya sedari awal kemunculan Sena. Kaos putih sederhana yang melekat pada tubuh rampingnya, mengenakan celana jeans panjang, serta surai hitam bergelombang yang tergerai indah di punggungnya, membuat Sena terlihat seperti wanita high class yang memiliki signature style sendiri. Kecantikan alaminya begitu terpancar, membuat pria-pria di sekitarnya tidak bisa untuk tidak memandang Sena dengan kagum. Sena memilih tempat duduk di sudut kafe, ia memesan minuman untuk ia nikmati. Sena akan berada di sana sampai situasi di luar kafe ia anggap benar-benar aman, dan barulah setelahnya ia pulang ke apartemen, mengakhiri hari liburnya yang telah ia anggap gagal ini. Bersamaan dengan itu, di lokasi yang sama. Namun, dengan tempat duduk yang berbeda serta berjarak cukup jauh dari Sena. Dua pria tengah berbicara serius akan suatu hal. 77. Sang asisten pribadi Tracker menyampaikan sesuatu pada tuannya. Akan ada pertemuan besar para pemimpin dalam pesta topeng nanti, Tuan. Tapi, itu adalah ucapan Tracker beberapa menit yang lalu. Dan setelah itu suara Tracker lenyap, tidak lagi terdengar untuk melanjutkan kalimatnya. Tapi apa? Sang bos akhirnya bertanya setelah merasakan Tracker terlalu lama untuk melanjutkan ucapannya. Tapi apa, Tracker? Suaranya berubah dingin dan berat, bersamaan dengan wajah pemiliknya yang juga terangkat untuk menatap Tracker. Glek. Tracker menelan ludahnya. Apa? Itu Tuan, Nona Sena ada di sana. Tracker menunjuk posisi Sena yang duduk sendiri di sudut kafe. Ternyata Tracker menghentikan ucapannya tadi karena juga memperhatikan kedatangan Sena. Sang bos berdecak, ia meletakkan ponsel yang sedari tadi ia mainkan di atas meja dengan kasar. Yang aku tanya. Tapi apa? Kau menggantung ucapanmu. Tracker sedikit menggerakkan kepala, mengingat apakah tadi ia benar-benar belum selesai dengan kalimatnya, rasanya sudah, batin Tracker. Pertemuan besar para pemimpin mafia dalam pesta topeng nanti mengharuskan Anda datang dengan pasangan Anda, Tuan Tracker memilih mengulang kalimatnya daripada harus mendapatkan tatapan dingin yang dinginnya mengalahkan kutub utara. Aku tidak akan datang. Sudah Tracker duga. Seperti biasa, bosnya itu pasti tidak akan pernah mau datang. Pemimpin dari perkumpulan besar tengkorak hitam atau yang orang-orang dunia gelap sering menyebut mereka sebagai Black Skull itu sama sekali tidak pernah memperlihatkan siapa jati dirinya. Hingga tak jarang, membuat para pemimpin mafia lain cukup penasaran akan sosoknya. Karena Black Skull menguasai hampir setengah pasar dalam penjualan berbagai minuman, persenjataan juga bisnis berlian serta perhiasan yang bernilai triliunan. Kelompok ini, sudah lama melepas pasar mereka di bidang obat-obatan. Tapi Anda tidak bisa untuk tidak datang kali ini, Tuan. Akan ada pembicaraan penting tentang wilayah kekuasaan, dan juga kawasan pasar dagang, ucap Tracker serius, meski bosnya itu terlihat acuh dan hanya fokus pada ponsel yang selalu ia mainkan. 78. Ini tidak bisa diwakilkan, Tuan, tambah Tracker lagi. Dan mau sampai kapan juga Anda terus diwakilkan, lanjut Tracker hanya berani di dalam hati. Zion yang akan pergi. Cari wanita yang kompeten untuk mendampinginya, kekeh sang bos tak ingin pergi. Tracker menghela napas. Biasanya jika ada pekerjaan seperti ini, maka Zionlah yang mewakili pemimpin Black Skull itu untuk hadir. Zion sudah seperti kaki tangan bosnya dalam bisnis gelap ini. Meski kedudukannya tak lebih tinggi dari Tracker yang merupakan asisten pribadi yang sudah bagaikan mata, telinga juga mulut dari bos mereka. Tidak bisa. Tetap Anda yang harus pergi, Tuan Elvano Abraham. Ucap Tracker kali ini berani memaksa bosnya itu.
Para pemimpin mafia terlebih dahulu harus memperlihatkan ukiran kelompoknya untuk bisa memberikan suara. Cek. Kau berubah jadi cerewet, Tracker. Elvano berdecak kesal. Setiap pemimpin memang memiliki lukisan gambar dari simbol masing-masing perkumpulan pada tubuh mereka. Ini akan digunakan sebagai stempel atau segel resmi mereka dalam menggunakan hak suara. Dan Zion tidak memiliki itu. Jadi artinya, kehadiran sang bos sungguh tidak bisa diwakilkan kali ini. Anda mau kemana, Tuan? Tracker buru-buru berdiri saat melihat Elvano sudah beranjak dan pergi meninggalkan meja yang mereka tempati. Mungkinkah bosnya itu marah karena Tracker telah menyinggung Elvano dengan sikap beraninya tadi? Namun, Tracker semakin mempercepat langkahnya saat melihat sang bos ternyata menghampiri meja yang ditempati oleh Sena. Minggu depan tidak ada libur. Akan ada perjalanan bisnis keluar. Sena yang tengah fokus menikmati minumannya itu langsung tersedak, menyemburkan kopi saat Elvano muncul dengan tiba-tiba di hadapannya beserta sebuah perintah yang ia tahu sudah pasti tak dapat dibantah. Cek. Elvano melepaskan jasnya. Bersihkan itu. Ia melempar begitu saja jasnya yang dengan sigap Sena sambut. Setelahnya Elvano berlalu pergi meninggalkan kafe, meninggalkan Sena yang terlihat sangat terkejut. Apa yang terjadi? Tanya Sena pada dirinya sendiri, sambil memandang bingung jas yang masih hangat dari tangan Elvano. Jas yang sama sekali tidaklah kotor, semburan kopinya tidak sampai mengenai jas atasannya itu, malah muncrat dan mengotori kaos putih Sena sendiri. Tuan Tracker, apa maksud Tuan Elvano tadi? Tanya Sena bingung akan perintah bosnya, sehingga bertanya dan mencegah kepergian Tracker. Hanya tentang pekerjaan kantor, Nona. Jangan dipikirkan. Jawab Tracker. Setelahnya ia juga beranjak pergi, bergegas mengejar sang bos yang sudah menjauh keluar dari kafe. Sena mengangguk, tapi jawaban Tracker dengan nada yang tidak jelas itu malah semakin membuat Sena bingung. Perjalanan bisnis. Jika Elvano memiliki perjalanan bisnis kenapa juga mesti memberi tahunya? Iya ya. Meski ia bekerja sebagai bagian dari tim sekretaris Elvano di perusahaan, tapi yang biasa mendampingi sang bos itu jika tengah warawiri perihal bisnis adalah Bianca, sang sekretaris utama. Bukan Sena, sang sekretaris cadangan, ketiga. 79. 43. Rahel anak siapa? Kau tidak ingin pulang, Cak? Tanya Kevin dengan tatapan prihatin pada sahabatnya itu. Mereka tetaplah keluargamu. Cakra hanya diam. La kembali menegak minuman yang ada di atas meja. Cakra terus berada di klub setelah pertengkarannya dengan sang ayah. La tidak pulang ke kediaman keluarga Sanders dan memilih tidur di klub. Kevin, sang sahabatlah yang menemaninya. Kau sudah melihat ini. Cakra hanya melirik sekilas pada ponsel yang Kevin perlihatkan. Tak ada suara dari pria itu, membuat Kevin menghela napasnya. Skandal besar yang tengah dihadapi keluarga Sanders sepertinya cukup membuat Cakra tertekan. Cakra bukan tidak tahu tentang semua pemberitaan negatif keluarganya itu. La pun melihat semuanya dari ponselnya, tapi Cakra tak ingin menelusuri apalagi sampai bertanya kebenarannya pada ayahnya, Roger. Benar tidaknya Roger berselingkuh dengan Sinta, Cakra tak peduli. Bahkan berulang kali Roger menghubunginya, Cakra hanya terus mengabaikan panggilan itu. Saat ini, ingin Cakra hanya satu, yaitu bertemu dengan ibu kandungnya. Kau masih belum tahu di mana keberadaan momimu. Cakra akhirnya memberikan respon, ia menggeleng lemah. Sebelum pergi ke klub, Cakra sempat kembali ke rumah. La mencari petunjuk, berharap ada jejak ibunya, tapi nihil. Tak ada apapun yang bisa ia temukan. Tidak ada tentang Safira di kediaman keluarga Sanders.
Fakta bahwa ia memiliki ibu kandung selain Sinta seakan bagaikan hanya sebuah dongeng tak berdasar untuk Cakra. Menghadirkan rasa penasaran bersamaan dengan ketidakberdayaan untuk mencari kebenarannya. La tak tahu harus kemana agar menemukan keberadaan Safira. Wajahnya saja Cakra tidak tahu seperti apa. La tertunduk, tanpa sadar air mata pria itu menetes. Bodoh. Tak berguna. Rutuknya kembali setiap kali berusaha mengingat masa kecilnya. Tangannya bahkan memukul berulang kali kepalanya yang lekas Kevin tahan. Berhenti, Cak. Kau menyakiti dirimu sendiri. Cakra tengah berusaha menggali memorinya, berharap ada sekelebat bayang wajah sang ibu yang bisa terlintas, tapi lagi-lagi gagal. Hanya ada wajah Sinta yang selama ini ia tahu dan ia anggap satu-satunya ibunya. Kendalikan dirimu. Kau selalu saja seperti ini, bertindak mengikuti emosi, ucap Kevin. Aku tidak bisa mengingatnya, Kev. Bahkan wajahnya saja aku tidak tahu. Aku bodoh. Aku benar-benar tidak berguna. Cakra memukul kepalanya dengan air mata yang mengalir. Pria itu menangis. Cakra tidak tahu mengapa setelah mengetahui fakta ini, ia merasakan sesuatu yang teramat besar menghantam hatinya, sebuah rasa bersalah yang Cakra tak bisa jabarkan karena apa. Apakah karena ia yang tak bisa mengingat wajah Safira, atau ada hal yang lainnya? Tapi perasaan itu sungguh menyiksa Cakra. La ingin bertemu Safira, hanya itu yang ia inginkan saat ini. Bertemu ibunya, dan meminta maaf. 80. Kevin mengusap punggung sahabatnya itu. La juga bingung bagaimana caranya ingin membantu Cakra, mereka tak memiliki foto Safira jika hendak mencarinya bersama-sama. Kau sudah menemui adikmu? Tanya Kevin tiba-tiba. Ruby. Ulang Kevin agar Cakra tahu adiknya yang mana yang Kevin maksud. Kau bilang dia sudah menikah dengan putra dari keluarga Rihat, kan? Cakra hanya mengangguk kecil. Ia tidak ingin membahas tentang adiknya itu yang kini hidupnya sudah pasti jauh lebih baik darinya setelah menjadi menantu keluarga Rihat. Mungkin saja dia tahu keberadaan ibumu. Keluarga suaminya sangat berkuasa, mencari keberadaan ibumu rasanya bukan hal sulit untuk mereka. Cakra langsung menatap Kevin dengan serius. Memikirkan ucapan sahabatnya itu yang ada benarnya. Kau juga bilang yang membuka semua rahasia ini keluarga mereka, kan? Jadi aku rasa mereka juga pasti mengetahui keberadaan ibumu, Cak. Benar, keluarga Rihat pasti mengetahui di mana ibunya, batin Cakra yakin. Namun, tak lama setelahnya ia merasa ragu. Apa aku harus menemui Ruby? Tanyanya pelan, ada bimbang di dalam hatinya jika harus mendatangi adiknya itu. Rasanya tidak mungkin dirinya bertemu dengan Ruby dan menanyakan di mana keberadaan ibu mereka. Cakra malu. La tidak bisa bertemu Ruby setelah apa yang ia lakukan pada adiknya itu. Bodoh. Cakra kembali mengumpat untuk dirinya. Menyesali perbuatannya dulu yang membawa Ruby ke klub ini dan menyerahkannya pada Emer. 53. Tidak ada salahnya mencoba, Cak. Daripada berdiam diri di sini akan jauh lebih mustahil kau bisa menemukan ibumu di klub, ucap Kevin sambil bercanda memancing reaksi sahabatnya itu yang 2 hari ini seperti patureng. Jika Ruby marah mengumpatimu atau bahkan menyuruh orang-orang suaminya untuk memukulimu, kau terima saja nasibmu, Cak. Bajingan sepertimu memang pantas mendapatkan itu. Kevin melanjutkan ucapannya tanpa filter. Dan Cakra hanya diam, seakan membenarkan ucapan Kevin. 2. Cakra terus berpikir, dan sepertinya ia memang harus menemui Ruby. Tak ada jalan lain. Aku akan mencoba menemuinya, putus Cakra yang langsung diangguki oleh Kevin. Akan tetapi, belum Cakra beranjak meninggalkan kursinya, ponselnya berulang kali bergetar.
Cakra memeriksa dan mendapati panggilan dari sang ayah. Cakra mengabaikan telepon itu, ia dan Kevin sudah keluar dari klub yang meski siang, tetap saja ada makhluk yang berkunjung datang. Namun, ponsel Cakra terus bergetar hingga sebuah pesan singkat masuk mengakhiri panggilan berulang yang ayahnya lakukan. 81. Ting. Di mana kau? Hah. Ke rumah sakit sekarang. Adikmu kecelakaan. Dasar, anak pembangkang. Pesan singkat yang berhasil membuat netra Cakra membulat. Bukan karena umpatan ayahnya, tapi tentang kabar yang ia terima. Kenapa, Cak? Rahel kecelakaan, gumam Cakra pelan masih dengan perasaan syoknya. Kevin yang juga terkejut mendengar kabar itu segera menyadarkan Cakra. Dan Cakra memutuskan untuk pergi ke rumah sakit terlebih dahulu sebelum menemui Ruby. Rahel yang memang langsung dilarikan ke rumah sakit itu segera mendapatkan penanganan. Para dokter bekerja keras untuk menyelamatkannya karena Rahel cukup banyak kehilangan darah selama dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sus. Bagaimana keadaan putri kami, Sus? Dia baik-baik saja, kan? Putri kami selamat, kan? Roger terlihat ketakutan. Lah berharap keadaan Rahel baik-baik saja. Jangan sampai ia kehilangan putrinya di saat ia telah kehilangan segalanya. Maaf, Tuan. Dokter masih terus berusaha menolong putri Anda, tapi pasien memang banyak kehilangan darah hingga kami membutuhkan transfusi darah segera. Kami membutuhkan donor yang memiliki golongan darah yang cocok dengan Rahel. Kami orang tuanya, Sus. Darah kami pasti cocok. Roger menggenggam tangan Sinta dengan berdiri di depan. Suster. Suster itu pun langsung mengangguk dan segera meminta Roger serta Sinta untuk melakukan tes golongan darah. Setelah beberapa menit berlalu, suster kembali dengan hasil tes. Maaf, darah Anda Nyonya Sinta, tidak cocok dengan Rahel, kata suster memberitahu. Dan darah Anda Tuan Roger, juga tidak cocok. Duar. Roger terlihat terkejut mendengarnya. Bola matanya bahkan sudah ingin melompat keluar. Tidak mungkin. Saya ayahnya, pasti darah saya cocok. Kamu sudah salah memeriksa. Roger terlihat marah, menilai jika suster ini tidak bisa bekerja. Yang benar saja darah mereka, sebagai orang tua tidak ada yang sama dengan Rahel. Tapi hasil tes menunjukkan memang tidak ada yang cocok, Tuan. Dedi. Kedatangan Cakra menghentikan keinginan Roger yang kembali hendak memaki suster di hadapannya itu. 82. Cakra. Rahel membutuhkan darah. Kau adalah kakaknya, pasti darahmu cocok. Cakra yang masih diselimuti perasaan bingung itu hanya bisa mengangguk dan mengikuti langkah suster saat ayahnya memerintahkan untuk dirinya bergegas melakukan tes golongan darah lalu mendonorkannya untuk sang adik. Dan setelah beberapa menit, suster kembali dengan hasil tes yang lagi-lagi mengguncang dunia Sanders. Maaf, Tuan, darah kakaknya Cakra juga tidak cocok dengan Rahel, kata suster dengan nada yang sudah setengah takut melihat perubahan dari raut wajah Roger. Tolong, kalau bisa hubungi secepatnya kerabat yang benar-benar memiliki ikatan darah dengan pasien. Kondisi pasien sangat kritis. Suster itu kembali masuk ke dalam ruang tindakan. Kita harus menghubungi orang tua Rahel secepatnya, Dat. Ucap Cakra tak memperhatikan raut wajah ayahnya yang sudah seperti iblis menatap pada Sinta yang berdiri dengan bergetar. Cakra sama sekali tidak mengetahui bahwa Rahel adalah anak Roger dan Sinta, yang seperti dikatakan Roger pada Rahel sebelum kecelakaan terjadi. Anak siapa dia? Berat dan dalam suara Roger, membuat Cakra menoleh dan memperhatikan ayahnya. Katakan anak siapa dia? Menggelegar sudah suara keras Roger di hadapan Sinta yang menangis. 6. 83. 44.
Dua saudara dengan kehidupan berbeda. Di mana istriku? Tanya Emer saat menghubungi salah satu pengawal yang ia tempatkan untuk menjaga Ruby. Ini sudah sore, kenapa kalian belum pulang? Nyonya muda masih di ruangannya, Tuan. Di ruangannya. Ulang Emer seraya memeriksa jam tangan yang menunjukkan waktu sudah sangat-sangat sore. Tolong periksa Ruby. Aku ingin tahu apa yang dilakukan istriku. Baik, Tuan. Pengawal itu pun segera menuju ruangan Ruby. Dan setelah mengetahui sedang apa istri majikannya, ia segera memberi laporan. Tuan, Nyonya muda tertidur di ruangannya. Emer yang mendengar laporan itu tampak terkejut, ia sempat terdiam sebelum kembali mengeluarkan suaranya. Pastikan tidak ada keributan yang mengusik tidur istriku. Aku akan menjemputnya, putus Emer. Sehingga sore itu Emer datang ke perusahaan Sanders. Kedatangan pria itu berhasil mencuri perhatian seluruh karyawan. Desas-desus jika perusahaan telah diakuisisi oleh perusahaan besar seakan terjawab dengan Emer menampakkan wajahnya di sana. Padahal kedatangan Emer adalah untuk menjemput sang istri yang tertidur di ruang kerja. Emer membuka pintu secara perlahan, netranya bisa langsung menemukan sang istri yang tidur di atas sofa dengan memeluk sebuah figura. Tanpa menimbulkan suara yang berarti, Emer mendekati Ruby. Ruby terlelap tanpa memperdulikan sekelilingnya. Ruangan itu sangatlah berantakan, sudah seperti kapal pecah. Berbagai benda berserakan di atas lantai. Istriku yang melakukannya. Lia, Tuan. Jawab pelan sekretaris yang mengikuti langkah Emer di belakang. Ruangan sama sekali belum dibersihkan karena Ruby yang tak mengizinkannya. Ruby seperti ingin menikmati kehancuran keluarga Sanders, dari kacaunya ruangan kerja sang ayah yang sudah ia porak-porandakan menggunakan tangannya sendiri. Emer menggeleng, istrinya yang cantik ternyata bisa berubah menjadi singa yang mengerikan. Tangan pria itu secara perlahan meraih figura yang Ruby dekap. Dan Emer cukup tercengang saat melihat foto siapa yang ada di sana. Di foto itu, seorang wanita cantik dengan senyum manis berdiri bersama pasangan paruh baya yang terlihat bahagia. Wajah wanita itu sangat familiar bagi Emer, ia menatap Ruby sesaat, wajah wanita itu persis seperti istrinya, tapi Emer tahu itu bukanlah Ruby. Emer yakin bahwa itu adalah foto mertuanya, foto Safira, ibu kandung Ruby saat usia muda. Dari mana istriku mendapatkan ini? Tanya Emer heran dengan masih menatap figura yang ada di tangannya. Nyonya muda sempat menggeledah gudang perusahaan bersama beberapa karyawan yang membantunya, Tuan. Tapi kami tidak tahu apa yang Nyonya muda cari, sampai Nyonya muda sendiri yang menemukan foto itu. 33. Emer tercengang mendengar apa yang dilakukan oleh Ruby. Istrinya menggeledah gudang perusahaan. Astaga! Emer. 84. Lagi-lagi menggeleng, ia bergerak untuk lebih mendekat pada istrinya itu. Perasaan cemas tiba-tiba saja menyergap Emer. Kan, ucap Emer dengan tangan yang bergerak cepat mengusap pelan hidung istrinya. Hidung Ruby berair, mata istrinya juga terlihat memerah. Ini semua pasti dipicu oleh partikel debu yang ada di dalam gudang. Hah? Untunglah kata Emer lega saat menyentuh kening istrinya. Ruby tidak sampai demam. Bawa ini ke mobil. Apalagi yang istriku temukan. Emer menyerahkan figura itu karena ia ingin mengangkat Ruby yang terlelap. Emer tak berniat untuk membangunkan Ruby dari tidurnya. Tidak ada lagi, Tuan. Hanya ini. Emer mengangguk, kemudian dengan hati-hati ia mengangkat tubuh Ruby. Saat ia menyentuh tubuh istrinya itu, Ruby sedikit membuka mata dan memanggil namanya dengan suara yang serak. Emer. Tidur Ruby terusik saat merasakan adanya pergerakan. Ya, ini aku. Tidurlah. Aku hanya ingin membawamu pulang, sayang. Ruby yang masih setengah sadar itu hanya mengangguk.
La kembali memejamkan mata, merasakan aman dan nyaman dalam pelukan suaminya. Cakra, Cakra, tunggu Dedi, San. Dedi bisa menjelaskan semuanya. Roger berlari mengejar Cakra yang melangkah dengan lebar bersama Kevin menuju parkiran rumah sakit. Tunggu Dedi, San, pinta Roger lagi. La berhasil menahan lengan Cakra. Namun, Cakra langsung menepisnya dengan kasar hingga tangan Roger terlepas. Berhenti memanggilku San. Aku bukan lagi putramu. Roger tersentak dengan suara keras Cakra. Wajahnya yang masih merah setelah diselimuti oleh amarah besar terhadap Sinta sebelumnya kini berubah memucat. Kau sudah menghancurkan kehidupan Mormiku. Merampas semua miliknya, tak hanya harta, tapi kau juga menyembunyikan keberadaannya dan menggantikannya dengan ular berbisa. Teriak Cakra tepat di depan wajah sang ayah dengan tangannya menunjuk pada Sinta yang juga menyusulnya dengan wajah pucat sambil menangis. Cakra terkejut mengetahui fakta yang ada di antara Roger dan Sinta. Kedua makhluk itu terlalu asyik bertengkar hingga lupa dengan keberadaan Cakra. Saat ayahnya bertanya tentang Rahel, anak siapa, Cakra merasa seperti disambar petir. Sinta menjawab dengan suara yang penuh ketakutan dan tangisan, membuat Cakra semakin syok. Dan saat Roger murka dengan melayangkan tamparan keras di wajah Sinta, Cakra merasa dunianya berhenti berputar saat itu jua. 85. Cakra tidak percaya ayahnya ternyata memiliki affair dengan Sinta. Kenyataan ini menghantam Cakra begitu kuat. Membuat dirinya seketika kehilangan arah hidup dan kepercayaan. Kau bajingan. Umpatnya lagi pada Roger. Dan sialnya aku sepertimu. Brengsek. Buff. 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 Cakra memukuli Roger. La kembali mengingat apa yang sudah ia lakukan pada adiknya sendiri Ruby. Mengorbankan gadis lemah itu untuk membayar kekalahannya, dan itu semua sama dengan kelakuan bejat sang ayah yang menyingkirkan momi mereka. Masih berani menyebut dirimu Dedi? Tanya Cakra tajam pada Roger dengan napasnya yang terengah. Nada suaranya sudah turun, tapi begitu menekan. Sudah, Cak. Kevin menahan tubuh sahabatnya itu. La bisa melihat netra Cakra yang memerah dan berair. Sahabatnya itu pasti merasakan kekecewaan yang begitu besar pada ayahnya. Nyatanya lebih dari itu. Cakra merasa hatinya seperti diremat kuat saat ini. Sakit, kecewa, marah, terluka, benci, dan putus asa. Semuanya menyatu memenuhi dirinya. Dan yang paling membuatnya sesak adalah rasa bersalah yang kian waktu terus menggumpal, menghimpitnya. Cakra pergi meninggalkan Roger detik itu jua. Dat. Panggil Sinta dengan menangis dan suaranya bergetar. Maafkan aku. Roger diam. Netranya terus menatap kepergian Cakra dan umpatan putranya itu terngiang berulang-ulang di dalam kepalanya. Maafkan aku, Dat. Sinta memohon dengan bersimpuh dan meraih tangan Roger. La menggenggamnya. Maafkan aku, Dat. Hanya kalimat itu yang bisa keluar dari mulut Sinta setelah mengakui fakta bahwa Rahel bukanlah anak Roger. Dat. 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 Maafkan aku, Sinta tersentak saat Roger melepaskan tangannya dengan kasar dan pergi meninggalkan dirinya. Dat. Dat, maafkan aku. Jangan tinggalkan aku, Dat. Susah payah Sinta bangkit, ia terseok mengejar Roger. Maafkan aku, Dat. La menangis tergugu saat melihat Roger masuk ke dalam taksi dan pergi tanpa menoleh ke arahnya. Ah! Teriak Sinta menangis dan luruh di depan rumah sakit. La meraung membuat orang-orang di sekitarnya memperhatikannya. Attention, dicari ayahnya Rahel, anakmu butuh darah week 6. 86. 45. Roger meminta maaf. Sudah 3 hari Ruby mengambil alih perusahaan keluarga Sanders. Beberapa hari ini, ia terus datang ke perusahaan,
Selain sebagai pemimpin sementara di sana, Ruby juga sudah berhasil mengembalikan semua aset yang sebelumnya dialihkan Roger kembali atas nama ibunya Safira. "Kenapa tidak menggunakan nama Anda, Nyonya?" tanya sekretaris Ruby. "Semua ini milik Momi," ucap Ruby seraya membubuhkan tanda tangannya di semua berkas pengesahan. Ruby mewakili Safira karena alasan kesehatan. Semua orang tidak ada yang tahu tentang kondisi Safira sebenarnya. Mereka hanya tahu kalau Safira selama ini disembunyikan oleh suami bajingan seperti Roger. Ruby tak ingin kesehatan ibunya yang terganggu diketahui publik. Selain menghindari perkataan buruk, Ruby juga ingin memastikan, saat ibunya sembuh nanti, Safira bisa memulai hidup bahagia bersamanya tanpa celah cacat dari perkataan orang-orang yang bisa saja melukai hati ibunya. Semuanya Ruby lakukan untuk kesembuhan Safira, dan dukungan besar dari sang suami Emer, benar-benar membantu Ruby. "Siang ini apa aku ada janji?" tanya Ruby. La menutup semua berkas itu dan menyerahkannya pada sang sekretaris.